ketika orang punya gen yang tidak sesuai dengan garis keturunan Bani Ibrahim atau Bani Ismail atau Bani Abdi Manaf, Bani Abdul Muthalib, sederhananya tidak sesuai dengan garis keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jangan sekali-kali mengaku sebagai dzurriyyat Nabi. Jangan menyambungkan nasabnya kepada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya ini sederhana sebetulnya terkait dengan klan Ba'alwi. Antum itu ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Ini masalahnya. Dan pengakuan antum itu di berbagai macam ruang publik, di mana-mana. Dan bukan hanya berbicara di ruang publik sebagai aneh adalah cucu Rasulullah, dalam darah aneh mengalir darah Nabi, tapi juga kemudian jejak digitalnya bisa ditemukan di mana saja. Karena ini zaman modern, ada recordnya, ada rekamannya. Nah, tentunya memang adalah kewajiban kita semua sebagai sesama umat Islam untuk bertanya kembali, apa buktinya kalau antum itu adalah keturunan Nabi? Nggak boleh membiarkan begitu saja. Kembali seperti tes DNA yang telah dilakukan oleh Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ini kan sebetulnya upaya mempertanyakan ulang, apakah saya bisa membangun klaim kalau saya ini keturunan Nabi? Maksudnya kan sedemikian rupa. Nah, mestinya anak-anak Ba'alwi hari ini pun bertanya kepada orang tuanya, ayah, abi, abah, kita ini bertahun-tahun lamanya diajari sebagai cucu Nabi. Tetapi bolehkah kita bertanya ulang, benarkah kita ini sebagai cucu Nabi? Ketika sudah ada hujah dan dalil berdasarkan kitab nasab tidak terbukti, kemudian berdasarkan tes DNA juga jauh tidak sesuai dengan DNA Nabi, maka dengan penuh mawas diri dan kesadaran wajib berhenti mengaku sebagai dzurriyyat Nabi. Dan kita sebagai sesama umat Islam punya tanggung jawab untuk menghentikan ini semua. Dan ini penting sebagai pertanggungjawaban keilmuan untuk para kiai, para ulama tidak boleh berdiam diri saja. Apalagi memang sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini menunjukkan karakteristik perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya diantaranya satu, mereka merasa kastanya lebih tinggi daripada umat Islam pada umumnya. Ini fakta loh. Semua mereka itu kan merasa lebih tinggi derajatnya daripada kita semua. Kita nggak bisa berteman dengan orang yang merasa punya kelas, kasta, yang lebih istimewa daripada kita, nggak bisa. Ini kan bertentangan dengan ajaran Islam. Satu. Kemudian yang kedua, mereka sering menyebar cerita-cerita khurafat yang sama sekali tidak masuk akal dan melanggar syariat. Karena mengapa? Semua cerita khurafat ketika sudah mendobrak syariat itu merusak agama. Jadi nggak boleh kemudian dibangun dengan perspektif ma'rifat. Ma'rifat itu tidak juga bertentangan dengan syariat. Kemudian yang berikutnya, sebagian mereka suka mendawir, mengeksploitasi umat, minta-minta dan memperkaya diri, mengatasnamakan sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, mereka petantang-petenteng, merasa menjadi majikan dan seperti preman. Tidak jarang kita melihat orang-orang kemudian dipersekusi dan kemudian dianiaya. Kita sangat ingin membalas kelakuan seperti ini. Tapi kemudian kita jadi melanggar hukum ketika kita membalas. Seakan-akan mereka ada di puncak kebenaran. Greget banget tuh ngelihat ketika orang-orang pribumi digebukin sama mereka, dipersekusi oleh Muhyiddin. Greget banget rasanya. Nah, mengapa kroco-kroco Muhyiddin itu berani melakukan itu semua? Karena mereka sudah terdoktrin, mereka membela cucu Nabi. Artinya memang sudah ada semacam korupsi nilai-nilai spiritualisme dengan sebuah klaim sebagai cucu Nabi yang akan menghancurkan peradaban ini. Ini nggak boleh dibiarkan. Coba buka kesadaran dan hati pikiran kita semua. Ini nggak boleh dibiarkan. Jadi jangan sampai kemudian ketika ada kiai ulama yang mendobrak ini semua, lantas kemudian malah dinyinyir. Malah kemudian difitnah yang bukan-bukan. Justru sebetulnya inilah perjuangan yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi kita ingin membangun kesadaran bersama. Berangkat dari tes DNA sukarela Habib Agus Al-Habsyi, mudah-mudahan semua keturunan Bani Ba'alwi juga mau secara sukarela untuk tes DNA. Kita juga sama, kita tetap jadi saudara. Kita nggak boleh musuhan, kita tetap saudara. Dengan ikutilah sekelas imam besarnya LDI itu, nek ngomong, wah, welek, ada rekamannya itu. Oke. Pernah kami sampaikan kan di dalam tulisan yang
pernah kami share di haizin.com ya, jenengan bisa mengakses semua. Nggih, elek-elek omongan. Nggih. Jadi Pak Markus Pramana, mereka itu hanya menekankan Quran hadis jamaah. Kalau ulumut tafsir ya tergantung nanti misalkan ulum mustalah hadis, fikih, misalkan usul fikih itu nggak terlalu penting. Hanya yang dipentingkan itu jika dibutuhkan untuk debat. Oleh sebab itu kiai-kiai mereka, diantaranya Pak Yai Khalil Bustami itu keluar murtad dari LDII. Banyak sekarang yang murtad keluar dari jamaah Islam jamaah. Saya mau ceramah di sini, saudara. Polisi disurati, yang nyurati para beganasap, udah gitu pakai nama pasukan Wali Songo, emang ada Wali Songo nakut-nakutin ulama? Emang ada Wali Songo ngelarang-larang takbir akbar? Emang ada Wali Songo lawan habaib? Wali Songo nah habaib, betul? Takbir. Habib Rizik Sihab masih saja ngeyel jika Wali Songo berasal dari Ba'alawi. Kalau benar demikian berarti keturunan Wali Songo juga Ba'alawi dong. Tapi rata-rata keturunan Wali Songo haplogrupnya O bukan G. Kang Mas Rizik Sihab itu belajar dari kitab Samsud Dohiroh, hasil dari salinan Muhammad Dia Syihab, sama-sama Syihabnya. Padahal Muhammad Dia Syihab yang menulis kitab Al-Imamul Muhajir tahun 84-85 itu, terus kitab Samsul Dohiroh ya, itu salah, merubah sejarah Sis Al-Jufri. Katanya di situ yang sudah kami share di postingan nih, Sis Al-Jufri mendirikan Madaris Al-Khairat itu awal Juli tahun 1920 loh, belum datang ke Palu, masih ada di Taris sana, Hadramaut dekat Tarim sana. Kok tiba-tiba 1920 ini hampir sama seperti pengarang asli kitab Samsul Dohiroh, yakni Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhurnya yang mengurangi 200 tahun asli dari Syekh Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi dalam Tobaqatul Khawasnya, ngapusi sama saja. Ini kok penyalinnya ya Muhammad Dia Syihab ya sama saja meniru pengarang aslinya, ngurang-ngurangi. Lawang jelas di Wikipedia, lihat saja di biografi aslinya Sayyid Idrus ya bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat itu 11 Juni 1930. Kok iso awal Juli 1920? Piye to ki? Nah, ini nulis sejarah itu aja keliru. Apalagi ini ditiru, diyakini oleh Kang Mas Rizik Sihab. Ngomong menggebu-gebu seakan-akan bener. Wali Songo itu Habib. Males belajar yang ini. Ya, diguyu pitik. Ya, di esemi jangkrik. Di poyo-poyo wong cicah cilik. Ya, males belajar. Nggak ada sejarahnya itu. Oleh sebab itu kami tetap bersama Naat yang Aulia Autis'a itu bukan Ba'alawi. Terserah mau Musa Al-Kazim kayak, mau Ali Al-Uraidi kayak, mau jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani Asyaibani, monggo saya dukung. Terserah. Terserah. Nggih, jangan sampai Ba'alawi. Memang nggak Ba'alawi, nggak ada data-data Ba'alawi. Assalamualaikum. Kalau torekotnya jalur sesat dan berlawanan dengan ajaran Allah dijamin, tapi dijamin usul ila syaitan, nggih leres bersenzita, nggak usul ila Allah. Nggih. Mau naik gunung ya, mursyidnya itu bakrak ya, malah masuk jurang ya. Mati kayak yang terjadi wanita dari Brazil ya, yang mati di Gunung Rinjani ya. Ya kita ini di Paido Indonesia itu nggak canggih ternyata, negara apa ya, serain miskin ya, negara tidak berteknologi ya. Gara-gara dia diumbar nong jurang sampai mati, padahal ketika masuk jurang itu masih hidup lah. Ini kalau Brazil sana kan canggih, Cina itu canggih ya, sama seperti kapal Tunu Pratama Jaya itu tadi ya. Seharusnya jam 12 malam ketika ada sinyal pemberitahuan langsung hang, mati, gelap, itu langsung dari pihak Gilimanuk, dari pihak bandara pelabuhan
Ketapang Banyuwangi langsung menghubungi tim SAR, ya langsung ya malam itu, nggak usah nunggu besok ya, nunggu mati. Ya mohon maaf, ngomong gampang, lakoni ya angel. Ya karena arusnya deras, tapi kan ini masalah nyawa loh ya. Lah saya terjun menjadi anggota Basarnas ya, saya akan siap. Wong sumpahnya itu kan tidak menunggu jam kerja, nggak ada. Ya dipanggil siap, sekarang siap. Sekarang zaman canggih kok sampai terlambat sih? Piye to ki? Jam 5 subuh lagi terjun, ya mati. Pokoknya sinyal gak ada, cuma nyabrang 5 km sih. Ketapang Gilimano itu cuma 5 km. Lah kalau nyabrang dari Ternate ke Ambon berapa ratus kilometer itu gimana itu loh. Ya, dari Jawa ke Baruna, dari Jawa ke Palembang sana itu bagaimana? Tanggap daruratnya itu bagaimana? Nggih, Bu Zenzeta nggih. Nggih. Mas Anom, lagi viral, ada yang menggugat lafal Allah di dalam Bible harus dihilangkan. Mohon tanggapannya Nyai. Kurang kerjaan. Bible yang berbahasa Arab itu ya pakai Allah. Lah apa ngurusi ngono? Malaysia oke gugat, Indonesia apa perlu gugat? Allah itu milik semua umat. Tergantung bahasanya masing-masing. Kalau Yahudi pakai Yahweh misalkan ya, diganti dengan Tuhan, ya itu urusannya. Ya. Lakum dinukum waliyadin itu nanti menyangkut lana a'maluna walakum a'lukum. Ora usah ngurusi agamane wong liya. Lah kalau di dalam bahasa kita enggak Allah, ya Allah ditafkhim pakai O itu aja. Allah ditambah subhanahu wa ta'ala. Malah Indonesia ini malah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Lemah ngugat kemui, kurang kerjaan. Ngurusi liane saya lebih produktif, bermanfaat itu banyak. Kok ngurusi agamanya wong liya. Toh kalau mau debat dengan non muslim, ya lo gurumu koncoku Prof Manake Mali sing mbok apusi ya. Kayak keminter dhewe ngadep mui. Ngadep mui ku ngomong Ba'alawi bubarkan saja, enggak usah ngaku cucu nabi ngono lho. Lah ngurusi Allah. Dulu orang-orang kita, orang Jawa itu mengatakan ya Gusti Allah. Apa mbok larang dah? Tidak iso. Ya Gusti Allah gitu. Lah Allah sendiri ya itu kan berasal dari kata al-ilah. Al itu takrif atau ma'rifah yang menunjukkan akan keberadaannya ilah atau Tuhan yang disembah. Yang maklum sudah namanya Allah, itu Allah menurut Islam. Nah, orang menyebutkan Allah itu juga beda-beda, ada yang fasih, ada yang tidak fasih. Lah kalau orang yang tangkeluan awam ya Gusti Allah. Apa salah? Ya apa-apa, kemampuannya seperti itu. Yang Allah datillah itu ya kalau ketambahan harokat kasroh ya dillah kok. Masuk Bismillahirrahman kan enggak kan? Masuk kayak orang Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kan enggak ya? Ya Bismillah. Allah datillah karena aslinya memang al-ilah. Kalau dalam bahasa Ibrani itu il. Bahasa Arabnya al-ali ta'ala. Sebenarnya kalimat Allahumma itu juga bukan berasal dari bahasa Arab asli. Allahumma itu bukan berasal dari bahasa Arab asli. Yang mau dirubah silahkan. Allah itu milik semua umat manusia dengan berbagai macam bahasa dialektikanya masing-masing. Itu. Jadi nggak perlu ngurusi hal-hal yang tidak produktif seperti ini, ngurusi Ba'alawi saja. Kamu ngurusi Ba'alawi saja ya, pontal-pontal itu ngurusi mau menghapus Allah di dalam Bible. Bible-nya silakan Bible seperti itu. Bible bahasa Arab juga tidak hanya Allah tetapi Abana. Apa di surga. Kadang pakai itu. Sama dengan kalau orang Islam kadang menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang memakai Tuhan yang Maha Esa. Anggaplah sama seperti Asmaul Husna itu ya artinya apa. Jadi tergantung pemahaman dialektika bahasa manusia masing-masing orang. Nggih. Mas Anom nggih, enggak perlu itu. Itu urusannya agama mereka kok. Ya, kecuali Bible ini
mau mencolot ke Al-Quran, lah itu baru kita lawan. Pak Joko Samad, Pak Yai Joko Samad, assalamualaikum Pak Yai Nur. Ya, waalaikumsalam. Memang ada torik majedub, ini torik metode majedub. Ada majedub yang asli, memang jazab dari ilahi, ada yang majedub gawe-gawean sendiri. Gawean sendiri yos maca edan supaya dihormati. Ada yang seperti itu. Apalagi ODGJ, sholat 5 waktu dan puasa saja sudah tidak diwajibkan, karena tidak taklif tadi, Romai juga Samad. Memang tidak taklif. Berarti ODGJ itu bukan majedub. Itu kesalahan, ya, sama dengan kecelakaan dalam metode tarekatnya, tidak sampai ke hakikat, apalagi ke ma'rifatnya. Akhirnya kecelakaan di tengah perjalanannya. Daripada gagal, akhirnya putus asa saja, akhirnya wis mata edan. Nah, itu. Jadi tetap kalau torek atau metode majedub, ya berdasarkan syariah tetap benar, karena masih menggunakan jalur syariah menuju ke hakikat, memuncak ke ma'rifah dengan tarekah metodenya majedub itu. Leres matur suwun Romai Jawa Samad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Pak Bintang kebenaran. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Saya masih bingung masalah Al-Quran dengan langgam Jawa. Apakah dengan melantunkan langgam dapat merubah makna atau artinya? Terima kasih. Sehat selalu ya. Membaca Al-Quran dengan langgam Jawa itu ada tafsirnya, ada perinciannya, ada pilah-pilahnya, Pak Bintang kebenaran. Tidak semua boleh menggunakan nada langgam Jawa. Tergantung. Kalau standar mocopat itu kan ada ya Mas Kumambang, ada Sinom, ya ada Dandang Gulo, ya ada Megatro, ada Pucung, macam-macam kan. Kalau memakai standar nada lagu, ya kalau di Arab sana ya Jiharka, ya Hijaz, Iroki, Nahawan. Nahawan kayaknya desa, kota itu sama. Nahawan berarti Jawan, gini Jawa, ya kan? Nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya misalkan ini, wa uhiya ila nuhin annahu ay yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun wa yasna'ul fulka wa kullama مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Enggak apa-apa. Yang penting jangan merubah makhrajnya dan ngerusak tajwidnya. Sampai ngerusak itu sampai merubah makna atau tentang nahwu sorobnya. Misalkan wa aso adamu robbahu fagowa, salah bacanya wa aso adama robbuhu fagowa. Oh dosa kuali artinya go wa ini nah ini sama seperti tentang Nabi Ibrahim itu loh. Nah itu wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Diwalik wa idzi betala Ibrahim rabbahu. Kan kualik artinya antara fa'il dengan maf'ul, pelaku dengan objek. Nah ini beda. Nah ini nanti merubah. Kalau tidak, enggak apa. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aqsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala innama ya'tikum bihillahu in sya'a wa ma antum bimu'jizin. Ini yang ditakuti oleh Pak Alawi. Jenengan maca Quran dengan langgam Jawa, tapi ada pilihan nadanya. Pak Alawi takut Melayu kabeh. Nggih.
paling nyerang. Oh, syirik gitu. Kafir ini. Iblis. Oke. Bacakan ini di hadapan Habib Rizik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Ya, kalau ada lomba musabaqah tilawatil Quran kelas internasional, jenengan pakai lagu iki bingung jurine. Tanyakan Sayyid Zulfikar. Lah bingung, iki lagu apa iki ngono? Lagu Al Jawa. Bahar Jawa gitu nggih, bukan Nahawan, bukan Hijaz, bukan Jiarkah. Nggih. Nggih. Itu nggih. Nggih. Bintang kebenaran. Pak Bos para mana? Maksud pertanyaan saya kemarin, mohon maaf kemarin itu pas live terakhir itu tiba-tiba ibarat ular tuh nggak punya ekor. Putul, mohon maaf kesalahan teknis, tidak kami sengaja. Sebenarnya kurang 25 menitan seperti biasanya Mohon maaf tulisan panjenengan belum terbaca semua, mohon dimaafkan, selalu maafkan kesalahan teknis kami kesalahan teknis sinyal yang gak bersahabat dengan kita. Pak Bangkas Pramana mengulangi lagi. Maksud pertanyaan saya kemarin, LDII itu anti kodifikasi keilmuan Islam seperti ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih dan fikih akidah. Pokoknya ngaji Quran dan hadis saja, kodifikasi itu buatan manusia berarti sesat. Pak Bangkas Pramana leres panjenengan. Quran hadis jamaah 354 Mbah Man Jawa kampung. Jadi punya ajaran-ajaran sendiri. Sama seperti penafsiran yang ala mereka komunitasnya itu sendiri. Jadi misalkan 354 itu apa? Misalnya Quran hadis gitu. Jadi hadis itu ya belajar mustolah itu nggak penting. Belajar fikih itu hanya untuk ya pantas-pantasan saja. Kalau di pesantrennya sana itu kitabnya ya kitab sama seperti kitab-kitab pesantren. Ya. Kadang-kadang malah ngaji hadis itu malah ada penghinaan Syu'bah dari isu ubah penghinaan pada Syu'bah itu nama sahabat itu hina-hina gitu. Isu ubah kadang-kadang ngomongnya itu nggak terarah, ngomongnya kasar-kasar kayak Habib itu kasar elek-elek gila nih kadang-kadang. Aduh, jenengan ikutilah sekelas imam besarnya LDI itu nek ngomong elek, ada rekamannya itu. Pernah kami sampaikan kan di dalam tulisan yang pernah kami share di haizin.com yang jenengan bisa mengakses semua. Elek-elek omongan. Jadi Pak Max Pramana, mereka itu hanya menekankan Quran hadis jamaah. Kalau ulum tafsir ya tergantung nanti misalkan ulum mustolah hadis, fikih, misalkan usul fikih itu nggak terlalu penting. Hanya yang dipentingkan itu jika dibutuhkan untuk debat. Oleh sebab itu kiai-kiai mereka diantaranya Pak Yai Khalil Bustami itu keluar murtad dari LDII. Banyak sekarang yang murtad keluar dari jamaah Islam jamaah LDII itu. Karena apa? Ada yang nggak beres. Ini termasuk mafia, pembodohan, pembohongan, penindasan, ya, termasuk merusak Islam. Ajaran asli Islam itu dirusak dengan ajaran versi pemahaman mereka. Coba jenengan hadirkan ya imam besar ya Abdul Aziz Sultan Aulia, ilmu agamanya seperti apa kelasnya? Pernah mondok? Enggak. Sepenting Harley Davidson penting Harley suarga ya Harley Davidson ini penting itu. Yang penting mempelajari ilmu sihir, ilmu hipnotis, ilmu gendam, ilmu cuci otak. Rata-rata aliran sesat itu yang dikedepankan, yang penting ya dinomor satukan. Gunakan teknik komunikasi, teknik ya meditasi konsentrasi plus teknik menundukkan orang lain. Gendam-gendam, cuci otak,
hipnotis bahasa sekarang itu, hipnoterapi kelas tinggi itu, nggih. Begitu nggih Pak Pongkes Pramana nggih, leres panjenengan. Nggih. Hadis itu kadang-kadang dipilih hadis Ibnu Majah saja. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Abu Dawud nggih. Ibnu Majah kadang-kadang carry, Imam Nasai, Imam Tirmidzi carry, yang penting Abu Dawud biasanya. Nggih. Pak Mas Pramana nggih. Pak Kapal Siar, Habib Rizik Sihab masih saja ngeyel jika Wali Songo berasal dari Ba'alawi. Kalau benar demikian berarti keturunan Wali Songo juga Ba'alawi dong. Tapi rata-rata keturunan Wali Songo haplogrupnya O bukan G. Kang Mas Rizik Sihab itu belajar dari kitab Samsuddohiroh, hasil dari salinan Muhammad Dia Syihab, sama-sama Syihabnya. Padahal Muhammad Dia Syihab yang menulis kitab Al-Imamul Muhajir tahun 84-85 itu, terus kitab Samsuddohiroh ya, itu salah, merubah sejarah Sis Al-Jufri. Katanya di situ yang sudah kami share di postingan nggih. Sis Al-Jufri mendirikan Madaris Al-Khairat itu awal Juli tahun 1920 loh, belum datang ke Palu, masih ada di Taris sana, Hadramaut dekat Tarim sana. Kok tiba-tiba 1920 ini hampir sama seperti pengarang asli kitab Samsuddohiroh, yakni Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhurnya, yang mengurangi 200 tahun asli dari Syekh Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi dalam Tobaqatul Khawasnya, ngapusi sama saja. Ini kok penyalinnya ya Muhammad Dia Syihab ya sama saja, meniru pengarang aslinya, ngurang-ngurangi. Lawang jelas di Wikipedia, lihat saja di biografi aslinya Sayyid Idrus ya bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat itu 11 Juni 1930. Kok iso awal Juli 1920? Piye to ki? Nah, ini nulis sejarah itu aja keliru. Apalagi ini ditiru, diyakini oleh Kang Mas Rizik Sihab. Ngomong menggebu-gebu seakan-akan bener, Wali Songo itu Habib. Males belajar yang ini, ya. Diguyu pitik, ya, di esemi jangkrik. Di poyo-poyo wong cicah cilik, ya, males belajar, nggak ada sejarahnya itu. Oleh sebab itu kami tetap bersama Naat yang terkait dengan persoalan pernikahan ini. Saya menjadi semakin yakin dengan klaim yang mengatakan klan Ba'alwi adalah klan yang sama persis dengan kemampuan Yahudi dalam menjaga darah dan keturunan, karena memang mereka melarang pernikahan anggota keluarga mereka, khususnya perempuan, dengan pihak luar. Kita lanjut ulasan berikutnya. Dikarenakan memang DNA keturunan Bani Ba'alwi terjaga, sampai-sampai ada yang membuat pernyataan bahwasanya DNA Bani Ba'alwi itu mengejutkan dan menakjubkan, karena memang DNA Bani Ba'alwi itu bisa 100% terjaga hingga 800 tahun lamanya. Jadi selama 8 abad atau 800 tahun tidak ada perbedaan satupun dari 11 uji DNA tersebut. Ini artinya mereka semua pasti asli keturunan dari satu kakek dalam waktu sekian ratus tahun. Jadi pakar DNA ini takjub ini. Bani Ba'alwi itu terbukti adalah keturunan dari satu kakek selama 800 tahun lamanya. Saking terjaganya. Nah, mengapa ini terjadi? Dikarenakan memang dalam tradisi Bani Ba'alwi ada larangan menikah dengan laki-laki di luar klan mereka. Mereka membangun klaim bahwasanya Syarifah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki non-Habib. Inilah yang kemudian membuat DNA keturunan Bani Ba'alwi itu identik, sama persis, hingga 800 tahun lamanya. Bahkan ada klaim bahwasanya siapapun laki-laki yang menikahi Habibah, maka ibadahnya tidak akan diterima atau ibadahnya tertolak
hingga hari kiamat, kecuali dia bisa mengembalikan keperawanan Habibah tersebut. Ini artinya memang ada semacam doktrin yang ditanamkan, siapapun yang menikahi Habibah itu berdosa. Bagaimanapun ketaatannya dalam beribadah, selamanya tidak akan diterima. Klaim ini, doktrin ini ditanamkan. Inilah yang membuat kemudian Bani Ba'alwi tidak akan menikahkan perempuan-perempuan mereka kepada non-Habib. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Saripah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Saripah, kita berani mengentengkan Saripah, bahkan berani mengawini Saripah. Al-Habib Salim, guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Saripah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah tersebut. Inilah yang membuat kemudian secara genetika klan ini akan terjaga gen keturunannya, karena memang terpelihara sedemikian rupa. Mereka betul-betul menjaga nasab silsilahnya. Nah, sekaligus dari hasil tes DNA Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi yang haplogrupnya adalah G, ini sekaligus juga mengkonfirmasi kebenaran bahwasanya rata-rata dan semua klan Ba'alwi itu haplogrupnya adalah G, atau Y DNA-nya adalah G, DNA asal usulnya. Nah, terkait dengan G ini, kalau kita mengutip pernyataan ahli DNA, G ini bukanlah keturunan Nabi. Karena kalau keturunan Nabi, maka harus mengambil Y DNA dari jalur mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian sampai kepada Banu Abdi Manaf, Banu Abdul Muthalib, sampai kepada DNA Imam Ali karramallahu wajhah, di mana DNA asal usulnya keturunan ini J1. Maka para ahli DNA menyimpulkan setidak-tidaknya kalau mau sah sebagai keturunan Nabi secara ilmu genetika, haplogrup DNA-nya mesti J1. Kalau G berarti dia bukan keturunan Nabi. Saya ulangi, kalau Y DNA-nya G, maka sudah dipastikan dia bukan keturunan Nabi. Seperti yang diketahui oleh kita semua, termasuk oleh klan Ba'alwi, Y DNA mereka adalah G semua. Dan ini kalau kata ahli terjaga selama 800 tahun lamanya, tidak pernah berubah, karena memang pola pernikahan yang memang terjaga sedemikian rupa. Nah, G itu apa? Kalau kita coba baca-baca tentang haplogrup G, sini Anda bisa klik di Wikipedia misalnya untuk mendapatkan informasi cepat. Wikipedia haplogrup G strip M201. Haplogrup G M201 adalah haplogrup kromosom Y manusia. Haplogrup ini merupakan salah satu dari dua cabang haplogrup induk GHIJK. Yang lainnya adalah HIJK. Nah, ini kode-kode yang sangat dimengerti oleh para ahli DNA. Cuman yang menarik di sini, kemudian dikutipkan tokoh-tokoh besar dunia yang memiliki haplogrup Y-DNA-nya itu G. Ya, ini di sini dikutipkan bahwasanya ada pria yang dikenal sebagai Otzi yang jasadnya berasal dari milenium keempat sebelum Masehi. Lama banget ini ya. Ditemukan di perbatasan modern antara Austria dan Italia. Adalah anggota GL91. Kemudian banyak anggota dari apa yang disebutkan kekerabatan Bure, sebuah kelompok mirip klan yang menelusuri keturunannya dari seorang individu yang lahir di Swedia pada akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15. Kemudian yang berikutnya Raja Richard III dari Inggris. Jadi Raja Inggris itu. Raja Richard III dari Inggris yang digali pada tahun 2012 adalah anggota G2. Kemudian Joseph Stalin ya, lahir di Losep Bessarionis the Jugasvili, adalah menurut tes genetik pada salah satu cucunya Alexander Burdonsky
anggota haplogrup Y-DNA G2 seterusnya. Kemudian ada Al Capone. Al Capone adalah seorang gangster dan pengusaha Amerika yang menurut Jenny.com adalah anggota haplogrup Y-DNA G P303. Kemudian yang berikutnya Yuya. Yuya adalah salah satu kakek buyut dari pihak ibu Tutankhamun, yakni haplotype yang diprediksi adalah G2A berdasarkan profil Y STR kuno. Yuya menjabat sebagai penasihat utama bagi Amenhotep III. Amenhotep III itu nama dari Fir'aun, kalau orang Islam menyebutnya Fir'aun, dan memegang jabatan seperti letnan raja dan penguasa kuda, gelarnya bapak para dewa. Karena ini dukun tukang sihirnya Fir'aun, sekaligus mertuanya. Mungkin merujuk secara khusus kepada dirinya sebagai ayah mertua Amenhotep III, jadi mertuanya Fir'aun. Di kota asalnya Akhmin, Yuya adalah seorang Nabi Min, dewa utama di daerah tersebut, dan menjabat sebagai pengawas ternak bagi dewa ini. Selanjutnya Larry Bird. Larry Bird ini adalah seorang eksekutif basket profesional Amerika, mantan pelatih dan mantan pemain untuk Boston Celtics. Telah terbukti termasuk dalam haplogrup GZ6748 berdasarkan pengujian beberapa kerabat yang merupakan keturunan Thomas Bird di proyek haplogrup GL497Y-DNA. Sampai di sini kita semua tidak bisa mengatakan orang-orang yang punya Y-DNA haplogrup G itu bernasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terserah. Kemudian ketika G ini adalah DNA asalnya Yuya, andai kata pun hari ini orang-orang yang haplogrup DNA-nya adalah G, itu pun tidak jadi masalah bagi kita. Itu kan terkait dengan asal-usul DNA. Saya juga tidak bisa menampik kemungkinan, boleh jadi entah asal usul saya dulu siapa, jangan-jangan haplogrup saya juga G misalnya kan, seandainya saya tes DNA. Tapi yang jelas hari ini secara ilmiah, berdasarkan ilmu genetika,